Bagaimana sih di Kita Bisa ini kita punya tiga Pak, tiga campaign. Pertama guru ngaji, Betul. yang kemudian ada Mbah Repat. Mbah Repat ini adalah sosok lansia, Ya. 80 tahun, hidup sendiri dan Betul. lumpuh kakinya, jadi sangat miris. Yang ketiga adalah campaign tentang banjir Jember. Nah, ini Banjir yang kemarin nih ya. nggih, di Oh iya. Tempurjo. Nah, Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Lazismu. Kembali kita di ruang podcast yang luar biasa ini ya, Jember Podcast. Alhamdulillah bersama saya Kamil dan pemateri kita yang luar biasa saat ini, yaitu Mas Yofi. Dan pada kesempatan kali ini kita akan diskusi tentang digital fundraising. Oke Mas Yofi ya. Apalagi di masa pandemi ini tentu banyak aktivitas masyarakat dan kita bersama itu yang senantiasa harus dibatasi, sehingga digital fundraising ini menjadi sangat penting sekali gitu ya. Nah, kita ingin tahu nih sejauh mana digital fundraising yang telah dan akan dilakukan oleh Lazismu, Mas Yofi. oke. Kalau kita soal bicara tentang digital fundraising ini sebenarnya aktivitas yang sudah lama dilakukan LAS lain Pak. Jadi LASismu juga ini sudah mulai menggiatkan lagi, kita punya progres yang bagus di aktivitas digital fundraising. Nah, apa sih sebenarnya digital fundraising itu? Nah, digital fundraising itu sebenarnya kegiatan penggalangan dana berbasis online atau internet. Jadi bisa berupa apps, mobile apps, kemudian blog, kemudian sosial media di kayak misalnya Facebook atau Instagram dan sebagainya. Nah, kedepannya adalah maintenance itu Pak. Kemudian gerakan-gerakan di pergerakan di digital fundraising ini terutama. Karena ada beberapa indikator yang digunakan, terutama dari panduan dari pusat ya Pak, pusat. Nah, ini ada 3 indikator kesuksesan untuk digital fundraising. Pertama adalah soal user. Jadi ketika kita punya YouTube, karena kita punya YouTube juga karena ini mau diupload di YouTube Lazismu juga nih. Nah, ini kan kita punya beberapa, kita naik terus nih subscribernya dari sekitar 300-an kalau nggak salah. Nah, amin. Nah, 1000 lebih lah. Nah, gitu. Kemudian kita punya Instagram yang lebih dari 1000 followersnya. Sudah lebih dari 1000 ya? Sudah lebih dari 1000, 1500-an. Kemudian fanpage juga kita punya. Nah, kemudian digital fundraising ini juga termasuk juga di situ adalah penggalangan dana lewat lembaga-lembaga seperti crowdfunding. Jadi lembaga pihak ketiga atau kita punya laman sendiri crowdfunding, laman penggalangan dana yang massal gitu Pak. Gitu. Ya, sehingga seluruh masyarakat dimanapun berada itu bisa turut serta dalam program-program Lazismu ya. Karena dengan digital fundraising ini tidak terbatas dengan ruang dan waktu ya. Betul. Lalu selama ini seberapa efektif yang sudah dilakukan oleh Lazismu? Setidaknya dalam 1 tahun terakhir ini di tahun 2020 lah ya. Dan apa rencana ke depan di tahun 2021? Nah, kita di Lazismu Jember ini lumayan masif sih Pak, signifikan juga pergerakannya, terutama di campaign yang kita galang di kitabisa.com. Itu adalah sudah gabung ya berarti dengan sudah kita kemarin kita sudah di BIMTEK sama pusat, pertama lewat online, kemudian lewat ini offline. Jadi kita bimbingan teknis terkait bagaimana sih sebenarnya kita membuat campaign yang bagus, yang baik dan bisa signifikan perolehannya. Betul. Itu di Kita Bisa. Nah, Kita Bisa ini dari sebuah yayasan. Jadi kita kerjasama dengan dari Lazismu dan Kita Bisa. Karena sementara ini Lazismu ini belum punya crowdfunding seperti Kita Bisa yang masif, yang bisa efektif seperti itu. Nah, sementara kita masih ikut di Kita Bisa ini. Nah, bagaimana sih di Kita Bisa ini kita punya 3 Pak, 3 campaign. Pertama guru ngaji. Yang kemudian ada Mbah Repat. Mbah Repat ini adalah sosok lansia, 80 tahun, hidup sendiri dan lumpuh kakinya, jadi sangat miris. Yang ketiga adalah campaign tentang banjir Jember. Nah, banjir yang kemarin nih ya. di Tempurjo. Nah, ini kan
masih hangat-hangatnya nih. Nah, Betul. Perolehannya sih juga signifikan Pak. Kan ya, sangat bisa membantu Sangat bisa membantu masyarakat program-program terutama kita di ya. Jember. Iya. Lalu apabila ini Mas Yofi masyarakat ingin berpartisipasi ya. Tentu partisipasi masyarakat itu kan ada yang bisa berupa dana, bisa langsung transfer saja, ada yang berupa tenaga mungkin ke lokasi. Nah, mungkin ada yang berbeda. Mereka juga mungkin punya apa istilahnya ya, materi campaign ya. Dia ingin membantu saudaranya, tetangganya dan sebagainya. Itu gimana Mas Yofi? Sedangkan mereka kan kadang mungkin masalah akses, masalah ya data dan sebagainya. Nah, itu mungkin bisa disampaikan kepada sobat Lazismu yang ada. Nah, ini juga sih sebenarnya concern kita di 2021 Pak. Jadi kita ingin partisipasi masyarakat juga. Jadi kita Lazismu itu juga aktif di masyarakat juga aktif di Lazismu. Nah, misalnya ada kemudian masyarakat yang melihat oh ini perlu dibantu nih. Nah, kita masyarakat itu kemudian bisa kemudian memberikan data-datanya ke Lazismu dulu. Berupa KTP. Apa saja datanya itu? KTP dan KK. KTP dan KK saja. Gitu saja Pak. Jadi nanti tinggal masukkan aja di Lazismu Jember, kantornya di Jalan Bondoyodo nomor 11 atau link WA nanti teman-teman cari aja di IG-nya Lazismu Jember gitu. Kemudian setelah datang nanti teman-teman tinggal mengisi formulir aja. Setelahnya kita akan menghubungi teman-teman atau bapak atau ibu-ibu, nanti kita tinggal ke sana survei langsung. Nah, apakah itu bisa dibantu atau tidak gitu. Tentu ada asesmen ya, ada penilaian ya, ada kriteria-kriteria khusus apakah itu memang bisa layak diteruskan di campaign ataukah tidak ya. Nah, itu kira-kira gambaran besarnya itu campaign-campaign yang paling bisa memungkinkan untuk diangkat itu campaign-campaign yang seperti apa ya? Nah, campaign-campaign yang bisa diangkat itu pertama adalah tahfidz yatim dan duafa. Barangkali audiens atau pendengar di sana atau yang nonton video ini ada rekomendasi lah tahfidz yatim dan duafa yang barangkali kita bisa berikan beasiswa dan kita campaign di Kita Bisa. Yang kedua adalah campaign medis. Nah, ini cukup signifikan juga utamanya karena mendesak kebutuhannya, terutama biaya kebutuhan berobat, transportasi menuju fasilitas kesehatan dan sebagainya gitu. Medis itu seperti apa Mas? Contoh konkretnya misalnya ya. Itu syarat utama mungkin dia harus duafa dulu, ataukah mungkin penyakitnya penyakit yang kronis atau penyakit bagaimana gitu kan. Tentu kan di masyarakat kan banyak ya macamnya dan sebagainya ya itu. Kalau yang medis ini utamanya adalah mereka yang benar-benar tidak bisa keluar dari zona itu Pak. Maksudnya zona yang mereka memang sangat membutuhkan sekali bantuan pihak lain. Nah, kemudian syarat yang kedua adalah harus melampirkan ini dokumen kesehatan. Jadi itu sudah mudah sekali. Nanti kita kan sudah punya fasilitas kesehatan sendiri Pak. Di Unmu itu kan sudah ada di Klinik Suherman. Nanti kita mungkin bisa komunikasi bersama dengan mereka memberikan dokumen kesehatan. Karena itu analisa itu betul Pak. Diagnosa awal mungkin. Betul. Jadi itu karena kan begini kadang seringkali yang kita ketahui di masyarakat pedesaan ya, mereka itu kan untuk berobat pertama karena khawatir Mas. Khawatir apa? Ya tentu pada biaya. Jangan sampai mereka biaya, sehingga bahasanya itu kan sakit sedikit, pusing sedikit kan mereka tahan dan sebagainya. Padahal bisa jadi itu gejala penyakit yang kronis yang berbahaya ya, misalnya seperti kanker dan sebagainya yang baru ketahuan setelah stadium 3 bahkan stadium 4 itu kan ya. Nah, mungkin kan misalnya langkah-langkah awal itu juga di support. Tadi sudah ada komunikasi dengan Klinik Suherman sehingga ini bisa menjadi referensi ya, pendukung ya. Tinggal kemudian memungkinkan enggak ini naiknya, ini tentu ada tim lain ya selain dari Jember. Itu bagaimana? Dibawa ke pusat atau seperti apa? Kalau itu kita mungkin siapkan dulu. Jadi kalau misalnya masyarakat luas tidak usah khawatir masalah berobat dan sebagainya. Nanti
awalan itu akan ditanggung terlebih dahulu oleh SIM Jember gitu. Maksudnya tidak usah khawatir, kami juga nanti memberikan edukasi Pak. Betul, Jadi kalau ini ditahan terlebih lama, lebih lama gitu tambah parah. Betul. Itu malah memberikan efek yang lebih parah gitu, Betul. damage-nya gitu ke mereka gitu. Jadi nanti kita bisa bantu campaign karena kita sudah punya kedekatan dengan tim Kita Bisa, kita sudah dipercaya dengan tim Kita Bisa itu. Insya Allah lebih cepat campaignnya. Jadi kita hanya mungkin butuh beberapa foto dan narasi apa saja yang dibutuhkan oleh mereka dan sebagainya. Insya Allah lebih mudah untuk naiknya gitu. Jadi nanti kita campaign di Kita Bisa karena kalau kita hanya terbatas pada offline saja, bukan berarti offline tidak penting penggalangan dan offline, tapi online juga penting. Online ini tidak terbatas ruang dan waktu seperti yang jenengan katakan tadi Pak. Jadi bisa menjangkau spektrumnya itu masyarakat yang lebih luas lagi, bahkan seluruh Indonesia ataupun juga masyarakat di luar negeri karena berbasis online itu tadi. Bisa ya kita bisa nerima real atau dolar ya? Bisa Pak. Bisa. Nanti langsung transfernya kan ke rekening di Lazismu Pusat. Oh iya, ya, semoga itu bisa mengedukasi masyarakat setidaknya proses digital fundraising ini tidak hanya disajikan satu pihak dari Lazismu, tapi juga mengajak partisipasi dari masyarakat, baik itu partisipasi donasinya maupun penyediaan materi campaignnya kan gitu ya. Kemudian ini lagi Mas, tentu selain itu ini kan butuh kepercayaan dari masyarakat. Apakah campaign yang selama ini sudah dilakukan Lazismu itu bagaimana cara menjaga trust masyarakat bahwa ini betul-betul memang diperuntukkan sebagaimana apa yang telah disampaikan dalam campaign itu gitu. Selama ini gimana? Kalau kemudian penggalangan dana misalnya yang kita lakukan sendiri, pelaporannya itu kita lewat media sosial Pak, Instagram, Facebook dan sebagainya. Nanti itu selalu diupdate ya? Selalu diupdate. Jadi ketika kita sudah menyerahkan atau melakukan pendistribusian dan pendayagunaan, insya Allah sudah ter-up lah di Instagram, Facebook, bahkan kita juga di YouTube juga. Proses dari awal kita mungkin menggalang, kemudian sampai mentasarufkan atau mendistribusikan bantuan itu ke mustahik yang membutuhkan. Nah kemudian kalau misalnya kita bicara soal Kita Bisa, nah di situ juga ada sistem pelaporannya Pak. Jadi di campaign itu nanti ada di bawahnya itu. Kalau ada langsung ya? Langsung. Sudah diambil berapa mungkin ya? Kemudian ada fotonya, foto pentasarufannya juga, gitu. Selalu diupdate ketika sudah sudah dana itu sudah masuk ke Jember, ketika sudah ditasarufkan juga nanti langsung masuk, gitu. Ya, jadi betul-betul transparan, ya, akuntabel dan bisa diakses oleh semua. Betul. Kan ya. Jadi tidak ada sesuatu yang disembunyi-sembunyikan, ya kan? Jadi perolehnya berapa, pentasarufannya berapa, dan berapa kali pentasarufan itu dilakukan, tentu yang saya tangkap tadi ya, itu sesuai dengan campaign apa yang kita lakukan ya. Betul. Misalnya mungkin kalau banjir bisa pada saat itu, atau mungkin pasca dan lain sebagainya ya. Kalau misalnya ini campaignnya berupa itu ya, karena sakit ya, mungkin karena kebutuhan dan sebagainya, mungkin bisa setiap bulan ya. Setiap bulan bisa. Akan di-maintain oleh Lazismu ya. Betul. Nanti tim Lazismu Jember ini yang langsung terjun ke case-case atau kasus-kasus yang ada itu ya, yang sudah di campaign itu ya. Lapangan gitu. Gitu itu. Nah mungkin yang terakhir nih. Sebelumnya saya mau minum kopinya dulu Mas. Oh oke Pak. Saya juga kalau gitu Pak. Monggo nyantai aja ya sobat ya. Biar diskusi kita menjadi lebih nyaman, lebih bersemangat gitu ya. Ya semoga di kesempatan-kesempatan berikutnya ini bisa lebih menarik lagi. Terakhir sebelum diskusi kita ini tutup, pesan apa yang diinginkan oleh Mas Yofi sebagai penanggung jawab dari digital fundraising Lazismu Jember? Ya tentu kita harap partisipasi dari masyarakat dan yang lainnya, tapi bisa jadi yaitu tadi masyarakat bingung mau kemana. Banyak sebenarnya masyarakat yang ingin berpartisipasi. Mungkin cara yang paling mudah adalah share channel sosial media kita ya. Nah hal yang lainnya mungkin apa saja itu, monggo Mas Yofi bisa disampaikan.
harapan kedepannya untuk Lazismu dan masyarakat luas bahwa kita Lazismu karena juga membantu masyarakat luas juga membutuhkan partisipasi masyarakat luas juga. Jadi kita sama-sama membantu masyarakat dengan aktif bergerak, misalnya dari tadi share dan sebagainya media sosial kita dan sebagainya, atau donasi juga Pak mungkin Pak ke Lazismu. Sekecil apapun donasi itu tentu akan sangat membutuhkan. Bisa datang langsung ke kantor Lazismu di Jalan Bondoyodo nomor 11 atau transfer ke Bank Muamalat gitu. Kita ada beberapa sih nanti dicantumkan di sini di bawah ini beberapa rekening ya zakat maupun infak itu insya Allah disalurkan secara transparan dan tepat sasaran gitu ya. Oke, terima kasih Sobat Lazismu. Pada kesempatan kali ini kita sudah diskusi tentang digital fundraising, dan apabila ada pertanyaan ya tadi yang telah disampaikan mungkin masih belum puas ya, belum jelas, dan mungkin ada ide-ide baru, saran-saran baru ataupun kritikan-kritikan kepada kami persilakan untuk langsung komen di postingan sosial media ini ya. Jangan ragu, asalkan Anda menyampaikan dengan cara yang sopan, setajam ataupun sekeras apapun kritik itu kita terima dengan lapang dada ya, karena ini bagian dari proses terus perbaikan apa yang telah dilakukan oleh Lazismu. Itu saja, kurang lebihnya kita mohon maaf dan kita akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.